Berbagai sumber daya alam tersedia melimpah, meskipun pengembangannya belum dilakukan secara maksimal. Berikut beberapa sumber dari energi yang dapat diperbarui. Matahari merupakan sumber energi utama bagi kehidupan di muka bumi, termasuk sebagai sumber energi alternatif pada bidang teknologi manufaktur dan keperluan rumah tangga. Konversi energi sinar matahari dengan sel surya, solar cell, saat ini banyak diminati karena sel surya cocok digunakan untuk berbagai keperluan di tempat yang berbeda, seperti perumahan, perkantoran, hingga perindustrian. Sistem pembangkit listrik tenaga surya yang dimanfaatkan untuk keperluan rumah tangga umumnya disebut sebagai Solar Home System, SHS. Pada awalnya, SHS dikembangkan untuk rumah-rumah di daerah terpencil yang tidak terjangkau oleh jaringan listrik, tetapi sekarang banyak rumah di kota-kota besar memasang SHS sebagai sumber energi alternatif selain suplai dari PLN. Untuk keperluan rumah tangga, umumnya digunakan modul panel surya dengan kapasitas daya 50 hingga 100 Wp, watt peak. Energi listrik yang dihasilkan oleh modul sel surya pada siang hari selain digunakan saat siang, juga disimpan dalam baterai untuk digunakan pada malam hari. 1. Modul panel surya, yaitu sebuah piranti yang berfungsi menangkap cahaya matahari yang selanjutnya akan diubah menjadi energi listrik arus surge, DC, dan disimpan di baterai. 2. Regulator, controller, yaitu perangkat pengatur arus dari solar cell ke baterai. Arus akan masuk ke baterai ketika keadaan baterai kosong dan akan menghentikan pengisian arus ketika baterai penuh. 3. Baterai, yaitu piranti yang digunakan untuk menampung energi listrik dari sel surya saat siang hari. 4. Inverter, yaitu peringkat daya yang dapat mengubah arus listrik searah, DC, menjadi arus bolak-balik, AC, pada tegangan dan frekuensi yang dibutuhkan sesuai perancangan rangkaiannya. B. Instalasi SHS. Instalasi pemasangan SHS harus didahului dengan penghitungan kebutuhan listrik rumah tangga yang akan menjadi pedoman banyaknya komponen panel yang dibutuhkan. 1. Menentukan banyaknya modul sel surya, WP. 2. Menentukan banyaknya baterai. 3. Proses instalasi panel surya adalah sebagai berikut. A. Pilihlah arah yang dapat menampung jumlah panel. B. Sambungkan panel surya ke regulator selanjutnya ke C. Dari baterai, arus DC diubah menjadi AC melalui inverter. D. Arus listrik siap digunakan pada peralatan rumah tangga. 2. Air. Salah satu pemanfaatan air sebagai sumber energi yaitu pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Pemanfaatan tenaga mikrohidro dalam bidang energi, yaitu dengan memodifikasi aliran air sungai hingga dapat menggerakkan turbin pembangkit listrik. Pembangkit listrik tenaga mikrohidro, PLTMH, sangat tepat dikembangkan di daerah pedesaan-pedesaan dengan aliran air yang kontinu. Meskipun dalam skala kecil jenis PLTMH 1, kapasitas minidro adalah PLTMH yang menghasilkan energi atrik dengan kisaran kapasitas output sebesar 100 kW hingga 1 MW2, kapasitas mikrohidre adalah PLTM yang memiliki kapasitas output 1 SW sampai dengan 100 kW3. Kapasitas pikahidro adalah yang memiliki kapasitas output. B. Komponen PLTMH 1, bendungan yang berfungsi menampung aliran sungai untuk dimanfaatkan sebagai penggerak turbin. 2. Saluran terbuka, diperlukan ketika tidak ada perbedaan leveling air, terjunan air, yang relevan untuk menggerakkan turbin. Saluran ini berfungsi mengarahkan air pada bak penampungan yang selanjutnya direkayasa untuk dialirkan ke tempat yang lebih rendah guna menggerakkan turbin. 3. Bak penenang, yaitu bak untuk menampung air dari saluran terbuka menuju pipa pesat. 4. Pipa pesat, penstok, berupa saluran tertutup yang dihubungkan dengan turbin. Penstok dapat terbuat dari pipa besi atau pipa PVC. 5. Turbin, yang berfungsi menggerakkan generator. 6. Generator, yaitu alat untuk mengubah energi mekanik air menjadi energi listrik. Kapasitas energi yang dihasilkan tergantung pada kapasitas tenaga generator yang digunakan. 7. Instalasi kabel diperlukan untuk mendistribusikan listrik yang dihasilkan dari PLTMH ke rumah atau yang memerlukan. Para nelayan memanfaatkan tenaga angin untuk menggerakkan perahu saat berlayar atau kembali mendarat. Pemanfaatan tenaga angin untuk pembangkit energi juga sudah lama dikenal oleh masyarakat. Agar dapat memanfaatkan tenaga angin, kita harus mengetahui syarat daerah yang dapat dijadikan sebagai tempat pendirian pembangkit listrik tenaga angin, PLTA. Karakteristik angin beserta ciri-cirinya diperlukan untuk mengetahui bahwa daerah tersebut dapat dijadikan sebagai tempat pembangkit listrik atau tidak.
Berdasarkan karakteristik angin tersebut, daerah yang dapat dijadikan sebagai tempat pendirian pembangkit listrik tenaga angin adalah daerah dengan kecepatan angin di atas 5 ms. B. Komponen PLTA berikut adalah komponen dari PLTA 1, turbin, yaitu alat yang menghantarkan gerak mekanis angin untuk mengubah generator. 2. Tower, yaitu tiang pancang sebagai penyangga suatu turbin. 3. Generator, yaitu alat untuk mengubah energi mekanik air menjadi energi listrik. Kapasitas energi yang dihasilkan tergantung pada kapasitas tenaga generator yang digunakan. 4. Baterai, yaitu alat yang berfungsi menyimpan energi dari generator yang selanjutnya akan dimanfaatkan sebagai sumber energi. 5. Controller, regulator, yaitu perangkat pengatur arus dari solar cell ke baterai. Arus akan masuk ke baterai ketika keadaan baterai kosong serta akan menghentikan pengisian arus ketika baterai penuh. 4. Bioenergi. Bioenergi merupakan alternatif bahan bakar yang dikembangkan berdasarkan rekayasa biomasa, yaitu bahan-bahan yang dihasilkan oleh makhluk hidup. A. Jenis bioenergi. A. Jenis bioenergi secara tradisional, nenek moyang kita sebenarnya telah memanfaatkan bioenergi secara tradisional berupa pemanfaatan kayu sebagai bahan bakar memasak. Seiring perkembangan teknologi, jenis bioenergi sebagai bahan bakar alternatif dapat dihasilkan melalui berbagai proses, antara lain bioetanol, biodiesel, biogas, dan bahan-bahan kimia lainnya yang digambarkan pada bagian berikut. B. Bahan-bahan penghasil bioenergi. Bahan yang digunakan untuk sumber bioenergi, antara lain kelapa, kelapa sawit, jarak pagar, tebu, sagu, ubi kayu, jagung, dan kotoran ternak. Terdapat beberapa jenis bioenergi, yaitu sebagai berikut. 1. Biodiesel adalah minyak dari tumbuhan atau hewan yang sudah dipakai sebagai alternatif atau digabung dengan minyak solar untuk mobil dan armada industri dengan mesin diesel. 2. Bioetanol merupakan turunan dari konversi biomasa berbasis sukrosa dan glukosa yang banyak terkandung dalam tebu dan tanaman karbohidrat tinggi. 3. Biogas merupakan turunan dari aktivitas anaerob bakteri pembusuk pada semua proses penguraian. Sekian presentasi dari kami, terima kasih telah menonton video ini sampai selesai dan mohon maaf bila ada salah tutur kata.